Ya, saya Daruni, staf pengajar di jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mata kuliah yang saya ampu adalah analisis karakter, kemudian seni pertunjukan Indonesia, tinjauan sumber, dan praktek tari Sunda. Sebagai pemain wayang orang itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Karena seseorang itu akan menjadi orang lain. Ya. Dikosongkan dirinya akan diisi oleh tokoh itu. Bagaimana cara mengisinya? Tentu saja melalui karakter analisis atau melalui analisis karakter. Saya Daruni akan menjadi Sri Kandi. Sri Kandi itu siapa? Umurnya berapa? Karakteristiknya seperti apa? Lingkungan hidupnya seperti apa? Temperamennya seperti apa? Kesehatannya seperti apa? Ciri spesifiknya seperti apa? Dipelajari dengan sangat serius. Untuk kemudian ikhlas tubuhnya dipinjem oleh tokoh itu. Keikhlasan itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang orang menari di atas panggung, ya. Kadang-kadang mereka nggak mau kehilangan dirinya, tetap pengen dilihat sebagai siapa, ya. Misalnya saya Daruni, kalau di atas panggung, ini loh Daruni sedang menari, ya. Tapi kalau yang namanya memerankan harus dihilangkan itu, harus ikhlas bahwa yang di atas panggung adalah Sri Kandi, Daruninya sudah hilang. Nah, keikhlasan untuk tubuhnya dipinjam oleh tokoh itu bukan satu yang mudah. Dibutuhkan kearifan kita, rendah hati untuk dikosongkan dan dimasuki tokoh itu. Satu, bagaimana harus menjadi orang lain. Yang kedua, dari skill kemampuan harus bisa menari. Di dalam wayang orang, modal awalnya, modal utamanya adalah bisa jogetan atau sembahan silo. Kemudian sembahan jengkeng. Ya. Selanjutnya kemudian sabetan kalau untuk yang penari laki-laki, ya, atau panggel sendi untuk yang putri. Setelah itu kemudian jogetan. Setelah jogetan kemudian tayungan. Setelah itu apa? Ada pocapan, ada ontowecono, ada dialog. Dialognya nggak boleh seperti Daruni ini. Harus dialognya nadanya sesuai dengan karakter Sri Kandi yang beranyak, yang ladak, ya, yang bahasa Sundanya ya, lanyap, yang cantas. Nah, bagaimana ini caranya menciptakan? Oke, harus karakternya harus bicara seperti Sri Kandi. Bagaimana tata cara ontowecono Sri Kandi? Polanya seperti Sri Kandi, wujudnya seperti Sri Kandi, dialognya seperti Sri Kandi. Nah, nanti pada situasi tertentu kalau dibutuhkan nembang, ya harus belajar nembang. Jadi tidak hanya ontowecono, tidak hanya pocapan, tidak hanya bisa acting, tidak hanya bisa keterampilan menari, juga bisa nembang. Jadi istilahnya memang seorang pemain wayang wong itu harus menjadi orang yang extraordinary man, harus luar biasa. Tidak sekedar kemudian bisa menari saja, bisa pocapan saja atau ontowecono saja, tapi juga bisa menari. Dan juga nanti kalau pas adegan perang bagaimana kita memainkan dengan dance prop atau dengan properti tari. Itu kalau masih sendiri. Nanti kalau sudah harus perang dengan duet, harus bagaimana senyawa dengan musuhnya dan sebagainya. Jadi tantangannya seperti itu untuk ikhlas berperan di dalam wayang wong. Kalau di dalam wayang orang di gaya Surakarta itu memang lebih kaya. Jadi terlihat sekali bahwa misalnya Sembodra misalnya Kang Mas Buris Rowo. Ini yang gaya Surakarta. Kemudian kalau Sri Kandi ya, Kang Mas Arjuno, kalau kok boten ditimbali ton. Ini yang Sri Kandi. Tapi di dalam wayang wong gaya Yogyakarta tidak seekspresif dalam wayang orang. Jadi hampir hanya masalah nada, tapi lagunya hampir sama. Misalnya Sri Kandi misalnya ya, prajurit sapa aranmu, hanya nadanya tinggi. Kemudian yang lanyap
Yang luruh hanya sedikit direndahkan. Prajurit, sapa aranmu? Jadi tidak sekaya gaya wayang orang gaya Surakarta. Tapi sebaliknya untuk motif karakter ragam tarinya lebih kaya Yogyakarta. Seperti itu, ya.